Ngopi dulu bos. Nih, langsung gue lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Sanasya Motor. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mau mampir dan menonton video-video di channel saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Terutama untuk kalian yang sudah bantu saya subscribe ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Dan untuk kalian semua yang sudah mampir dan menonton video-video channel saya, tolong bantu saya untuk subscribe channel saya ya, biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang sedang Anda cari. Oke lah, langsung aja. Intinya selamat datang di channel Sanasya Motor. Oke, mumpung ada kesempatan ya, mumpung ada waktu luang karena tadi siang saya tidak sempat untuk membuat video. Nah, sekarang saya akan membuat video ya, mumpung malam nih, sepi, sunyi sekali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan di CVT ya. Ini di sini ada Vario Tekno 125 yang FI. Yang kebenaran ini mau benerin selahan sekalian mau servis CVT ya, mau bersihin CVT. Sekaligus juga saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang pernah masuk ke bengkel saya ya. Kemarin-kemarin ada beberapa konsumen yang bertanya ke sini tentang permasalahan CVT ya. Nah, pertanyaannya seperti ini nih, Bang, kenapa kok motor saya habis servis CVT tenaganya malah hilang? Bukannya malah bertenaga, ini mah malah loyo. Nah, seperti itu. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas semuanya. Nah, ini CVT-nya belum diservis, belum dibongkar. Mau saya bongkar dulu ya. Nah, untuk proses pembongkaran tidak akan saya videokan full ya, karena kan durasinya terlalu kepanjangan. Oke, sebentar saya bongkar dulu. Oh iya nih, sedikit tips buat kalian semua yang sering utak-atik motor. Ini bautnya sudah saya lepas semua nih, baut CVT-nya. Bentar, tuh. Baut CVT-nya sudah saya lepas semua. Ini tips buat kalian bila menemukan blok ini yang sudah susah ditarik atau keras keluarnya. Jangan didagor ya, cukup kalian cukup menggunakan ini nih, tapi bukan untuk didagor ya, bukan untuk digetok. Caranya seperti ini nih, bentar. Nah, caranya seperti ini. Bagian ujung ini kita masukkan ke cantelan yang ada di blok tuh. Nah, di sini nih, seperti ini. Tuh. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, bloknya sudah mulai terbuka. Tuh. Jadi pelepasannya seperti itu ya. Nah, jadi cara melepasnya seperti itu. Apabila sudah terlepas, tinggal kita tarik. Tuh. Sudah terlepas. Jadi cara untuk membuka bloknya, kalau keras di bagian sini jangan digedor. Kalau digedor nanti ya kurang bagus lah. Oke lah, bentar ya, saya bongkar dulu bagian puli belakang sama puli depannya. Nah, ini sudah dibongkar nih, tuh. Bentar, saya rapikan dulu.
Nah, ini dia nih untuk kalian yang kemarin bertanya ke sini ya, yang sudah servis CVT tapi malah tidak bertenaga. Nih alasan-alasannya mau saya jelaskan di sini. Komponen-komponennya sudah saya lepas. Nih. Nih, bila kalian servis CVT di bengkel itu kan komponen-komponen ini kan dilepas dan pasti dicuci bensin seperti ini nih. Nah, ini sudah dicuci bensin. Ini kan dicuci dulu sama bensin nih. Kemudian yang ini juga dicuci sama bensin. Dan molarnya juga dicuci. Kemudian bagian pulinya juga dicuci. Ini saya akan bahas satu persatu permasalahannya dari sini dulu nih. Sebenarnya ada beberapa faktor ya untuk kalian yang servis CVT di mana saja ya, mau di servis sendiri apa di bengkel yang lain. Kalian harus memperhatikan di bagian ini nih. Di bagian ini kan bagian lubang bos rumah rollernya ini kan ada bos nih tuh. Di bagian rumah rollernya ada bos. Biasanya kan di bagian dalamnya ini dikasih grease. Nah, biasanya di bagian dalamnya ini dikasih grease atau gemuk CVT. Nah, gemuk CVT yang ini nih, seperti ini nih. Tuh. Nah, intinya yang pertama ini kebanyakan ngasih grease di bagian rumah roller. Seperti ini nih contohnya nih. Ini grease-nya kita buka. Nah, biasanya kebanyakan seperti ini nih, tuh. Nah, ini tidak boleh ya, ngasih grease di bagian rumah roller ini tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak efeknya nanti bakalan ya intinya tidak ada tenaga dan bisa mengakibatkan slip. Nah, kalau grease seperti banyak seperti ini nih, perhatikan. Nanti kan di sini ada bos nih. Nah, di sini ada bos, kita kemudian masukkan sini. Tuh. Kan grease-nya merejal ke luar, kemudian disusul sama ini nih. Tuh. Nanti kan ini akan rapat. Nah, si grease-nya ini jangan kalau bisa jangan sampai keluar ke sini. Nah, kalau grease-nya kebanyakan nanti grease-nya itu akan tuh ke sini, kemudian masuk ke bagian-bagian roller dan rumah roller, maka si rollernya itu akan mengakibatkan slip ya, dan tidak akan bertenaga. Jadi sesudah diservis itu bukannya malah bertenaga tapi malah loyo. Nah, alasan yang pertamanya itu jangan terlalu banyak ngasih grease di bagian dalam rumah roller. Nantinya grease-nya itu akan kemana-mana tuh, ke sini bisa, ke sini juga bisa nih. Di sini ntar kan licin tuh, di sini licin, nanti panbelnya juga ikut slip. Jadi saran saya kalau ngasih grease untuk bagian sini sewajarnya saja ya, jangan terlalu banyak pemborosan. Intinya pemborosan juga sama tidak dianjurkan terlalu banyak juga, intinya sewajarnya saja lah ngasih grease mah. Nih, kalau bisa ngasih grease itu sewajarnya saja nih, sedikit saja nih, segini nih. Ini terlalu banyak, sebentar. Nih, sedikit saja ya. Tuh. Ngasih grease-nya sedikit saja. Tapi sampai rata. Jangan sampai ada yang muncrat keluar. Kalau ada yang muncrat keluar nanti si grease-nya itu bisa lari kemana-mana, bisa lari ke bagian roller, bisa juga lari ke bagian rumah roller dan mengakibatkan si roller itu slip.
dan hasilnya tidak akan bertenaga. Ini yang pertama ya. Nah, dan untuk alasan yang kedua, ini disebabkan bisa di sini. Yang tadinya tenaganya ada, setelah diservis, setelah dibersihkan, atau sudah diganti, kenapa kok tenaganya malah hilang? Nah, penjelasannya ada di sini. Bila kalian servis CVT itu kan ini pasti dilepas nih, pasti dilepas, dibuka semua. Ini baut ini dibuka, kampasnya dibuka, pulingnya dibuka semua, terus dicuci sama bensin, direndam. Nah, kalau bisa diusahakan kalau ngerendam ini jangan sampai bagian-bagian lahar dalamnya ini nih, bearing bambu sama bearing yang 6002 di dalam ini nih, jangan sampai terkena bensin ya. Kalau terkena bensin itu harus benar-benar kering dan harus dibersihkan seluruh grease-nya, dan grease-nya juga harus diganti yang baru. Nah, kenapa grease-nya harus diganti yang baru? Karena ya sudah dicuci bensin. Kalau grease sudah terkena bensin pasti bakalan encer ya. Oke. Nah, grease ini kalau terkena bensin kan bakal encer. Nih saya contohkan ya. Nih. Nah, ini grease nih. Ini grease. Kemudian grease-nya saya kasih bensin. Tuh. Nah. Tuh. Tuh. Kan grease-nya jadi encer banget ya, jadi lumer tuh. Jadi lumer, jadi cepat. Jadi si grease-nya ini bakalan cepat keluar ke sini nih, dan menyebabkan ini basah, grease-nya muncrat, lari kemana-mana, nempel di bagian puli, kemudian bisa juga keluar dari sini, dikarenakan grease-nya sudah encer, keluar lagi ke sini, ke bagian kampas otomatis atau kampas ganda, kemudian dia akan nempel di sela-sela ini nih, di sini. Nah, kan sesudah nempel itu pasti akan menyebabkan selip ya. Jadi untuk kalian yang suka sering oprek-oprek motor atau suka servis motor di mana aja, jangan lupa perhatikan kalau kalian nyervis di bagian ini. Kalau bisa nyucinya seperti ini, jangan sampai terkena bensin ya. Ya. Kalau bisa cukup dilap saja nih, dilap. Sebelumnya disemprot dulu. Sudah disemprot, kasih bensin, terus dilap. Kalau tidak mau membongkar semuanya. Tapi kalau kalian bongkar semuanya, bongkar otomatis, bongkar per, bongkar semuanya, itu harus benar-benar bersih semuanya. Contohnya ada nih, sebentar. Nah, ini ada contoh puli yang rusak ya, yang sudah dibuka. Bila kalian melepaskannya semua seperti ini, pastikan ini benar-benar bersih ya. Tapi ini sudah tidak ada laharnya. Bagian sini harus benar-benar bersih. Jadi intinya seperti itu. Kalau kalian mau servis CVT, mau dibersihin sendiri apa sama orang lain, kalau dicuci sama bensin hati-hati jangan sampai tembus ke dalam. Nah, cukup segini aja nih. Bisa kalian koas seperti ini, bisa kalian lap langsung tuh. Oke. Oke, itu untuk alasan yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah alasannya ini nih.
Bila ini sudah bersih, sudah dipasang semua, otomatis kan grassnya kan sudah tidak ada, sudah bersih. Bila kalian mengasih grass ini jangan terlalu banyak juga, sama seperti yang di rumah roller tadi. Kalau kalian ngasih grass di sini terlalu banyak, nih saya contohkan, ini grass dimasukkan ke sini, nih ini grassnya banyak. Nah, kalau grassnya banyak seperti ini akan mengakibatkan si grassnya kayak tadi, kayak yang di rumah roller tadi. Grassnya akan belepotan dan muncrat kemana-mana. Yuk kita buktikan saja di aspulinya. Nah, bentar. Nah, bila kalian ngasih grass terlalu banyak, ini si grassnya akan keluar nih. Perhatikan. Tuh, perhatikan ya. Tuh, grassnya kan keluar nih. Ini grass tuh. Dan di sana juga banyak. Ketika ini berputar, maka karena adanya putaran yang kencang, dikarenakan kebanyakan grass ini akan keluar ke sini, lari ke sini, kemudian akan nempel di bagian mangkok otomatisnya atau mangkok gandanya. Bisa juga nempel di bagian kampas otomatisnya atau kampas gandanya, dan bisa juga menyebar ke sini nih, ntar nih bagian puli. Jadi yang tadinya puli-pulinya sudah bersih, sudah dibersihkan, yang ada ketika dipasang tidak diperhatikan seperti ini ya, pastinya larinya akan loyo dan tidak akan bertenaga. Seperti itu penjelasannya. Jadi untuk kalian yang sering utak-atik motor atau yang suka sering servis di bengkel resmi atau di bengkel mana aja, bila kalian menemukan masalah seperti ini ketika kalian sudah servis CVT dan kemudian hasilnya malah tidak bertenaga, bisa dipastikan permasalahannya ada di komponen rumah puli ini, rumah puli, komponen puli, kampas otomatis, mangkok otomatis, sama rumah roller, dan yang sama panbel nih. Jadi diusahakan di sini kering semua ya. Kalau ngasih grass itu sewajarnya saja. Nih, kalau ngasih grass sewajarnya saja ya, jangan terlalu banyak. Oke. Mungkin hanya itu ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa